Kemerahan. Tapi bukan merah kan? Kemerah-merahan kan? Itu merahnya murni apa dilap-lapin make kuas. Sekarang kan ada cewek yang ikut-ikutan ingin merah-merahnya pipi make kuas. Make sapu kali ya. Sapu buat apa tuh? Brush on. Masak. Lama-lama buat ikatan pipa dipakai. Ya. Jujur nih. Kalau ada cowok, jujur, yang satu cowok tersebut alim, pinter, cuman miskin, ya kan? Dia motor nggak punya, mobil nggak punya, hidupnya ngontrak, anak yatim piatu umpama. Cuman dia alim, ya kan, contoh. Cuman dia alim, cuman dia pinter, gitu kan? Datang mau ngelamar kamu, sementara yang satu ada dia bodoh, tolol, gitu kan? Tapi dia punya mobil, dia punya rumah di Pondok Indah lagi rumahnya umpama, gitu kan? Dia pakai jas datang ke kamu, dia pakai dasi, rambutnya bagus, gitu kan? Yang satu itu orang datang ke tempat kamu naik Grab. Ustadz tadi pakai sarung, sarungnya gelinting-gelinting, karena orang tersebut datang mau mengambil ilmu, bukan datang mau mengambil uang. Bukan datang mau mengambil duit. Kamu kira-kira kamu nih, kalau kamu ditawarin 2 kitab kuning sama uang 300.000, kamu milih yang mana? Bener. Siapa yang batuk tuh? Sama saya lagi batuk. Sampai mana? Apa tadi? Qotbil. Wahwa dan bermula potongan segi 4. Wahwa dan bermula potongan segi 4. Wahwa dan bermula potongan segi 4. Khalas? Setelah huwa itu ada alif ya? Alif, habis alif apa? Iya. Aisaru. Aisaru lebih mudah. Aisaru lebih mudah. Ila raf'i pada apa? Ila raf'i pada diangkat. Pada diangkat. Paham nggak? Jadi kalau segi 4 itu kitab gampang diangkat gitu maksudnya. Jadi artinya pada diangkat. Kelas wal wad'i dan diletakkan. Wal wad'i dan diletakkan. Wal wad'i dan diletakkan. Allah. Wal mutala'ati dan dipelajari. Wal mutala'ati dan dipelajari. Khalas? Wa yang bagi dan seyogianya siapa pencari ilmu alla yakuna, bahwasannya tidak ada siapa pencari ilmu fil kitabi di dalam kitab apa sayun sesuatu minal humrati
dari yang warna merah. Fa innaha, maka sesungguhnya yang warna merah itu soni'ul falasifati, buatan filosof, buatan filosof. La soni'ul salafi, bukan buatan ulama salaf. Khalas. Wa min masyayikhina, dan di antara syekh-syekh kami, man, siapa orang, kariha, memakruhkan, siapa syekh, isti'malal marokabil ahmari, akan menggunakan kendaraan yang berwarna merah. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi, dan seyogianya ayyakuna, bahwasannya ada siapa pencari ilmu akan taqdirul kitabi wa man tasliman fa innahu, maka sesungguhnya taqdiru memotong Abi Hanifah akan Abu Hanifah rahimahu, semoga merahmatinya, siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi, siapa Allah, wa huwa, dan bermula potongan segi empat, aisaru, lebih mudah, ilal raf'i, pada diangkat, wal wad'i, dan diletakkan, wal mutala'ati, dan dipelajari, wa yanbaghi, dan seyogianya siapa pencari ilmu, alla yakuna, bahwasannya tidak ada siapa pencari ilmu, fil kitabi, dalam kitab, apa syai'un, sesuatu, minal humri, dari yang warna merah, fa innaha, maka sesungguhnya yang warna merah, syai'un pada sekali, wa bukan buatan ulama salah, wa min masyayikhina, dan di antara syekh-syekh kami, man, siapa orang, kariha, memakruhkan, siapa syekh, isti'malal marokabil ahmari, akan menggunakan kendaraan yang berwarna merah, wa min ta'zibil ilmi, dan dari pengagungan terhadap ilmu, apa ta'zibun syurahati, menghormati teman, wa man, dan siapa orang, yata'allamu, yang belajar, siapa orang, minhu, darinya, wa tamallu'u, dan bermula mencari muka, itu mazmum, akhlak yang tercela, illa min thalibil ilmi, kecuali dalam mencari ilmu, fa innahu, maka sesungguhnya, yang bagi seyogianya siapa orang, ayyatamallu'u, bahwasanya mencari muka siapa orang, li ustazi, kepada ustaznya, wa syawali, dan kepada ustaznya, liyastafida, untuk mendapatkan faedah siapa orang, minhu, dari mereka, wa yang bagi, dan seyogianya siapa li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, ayyastami'a, bahwasanya mendengarkan siapa pencari ilmu, al-hikmah, akan ilmu, wal hikmata, dan hikmah, lita'zimi, dengan pengagungan, wal hurmati, dan penghormatan, wa ilsami'a, dan jika telah mendengar siapa pencari ilmu, mas'alatan wahidatan, akan suatu masalah, wa kalimatan wahidatan, dan satu kalimat, al-wahidin, 1000 kali, qila, dikatakan, man, siapa orang, lam yakun, tidak ada siapa orang, apa ta'zimuhu, pengagungannya, ba'da alfi marratin, setelah 1000 kali, kata'zimihi, sebagaimana pengagungannya, di awal marratin, pada awal pertama kali, walaysa bi ahli ilmi, maka bukan ahli ilmu. Ayo baca. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayambani dan sebagiannya ayatnya bahwasanya seluruh ilmu akan pasti sekali potongan kitab murabba'an persegi 4 fa'innahu maka sesungguhnya akati'u memotong Nabi Hanifah akan Abu Hanifah wajibahu semoga menghormatinya siapa Allah Ta'ala yang menghormati siapa Allah bahwa dan bermula potongan segi 4 aisaru lebih mudah tinggal kemudian diangkat lalu kemudian diletakkan lalu kemudian dipelajari bayang bagi dan sebagiannya siapa pencari ilmu Allah yakuna bahwasanya tidak ada siapa pencari ilmu fil kitabi dalam kitab apa syai'un sesuatu minal kumrati dari yang warna merah fa'innaha maka sesungguhnya yang warna merah itu soni ul falasifati buatan filsuf soni ul salafi bukan buatan ulama salaf wamin masyayihina dan diantara syekh kami siapa orang kalian memaafkan siapa syekh isti'malan ma'al-babil ahmad akan menggunakan kendaraan yang berwarna merah memiaga ahli ilmi dan dari pengabuan terhadap ilmu akan ahli yusawai menghormati teman paman dan siapa orang ya ta'alamu yang belajar siapa orang minggu darinya bertamaluku dan bermu di antara mengagungkan ilmu itu, dengerin, di antara menghormati ilmu adalah kalau kamu punya buku, punya kitab, harus kitab yang segi 4. Harus kitab yang segi 4, nggak boleh kitab yang segi 3. Gimana cara nulis itu coba? Buku segi 3. Kadang mulai dari sini atau dari sini. Kalau segi 4 semua kan gampang. Atau segi 5. Ya barangkali gitu kan, nggak bagus. Sampai-sampai ulama itu dalam hal-hal bentuk kitab pun diperhatikan, karena itulah bentuk menghormati ilmu. Karena ilmu itu tertulis di kitab tersebut, maka bentuk kitabnya harus bersegi 4. Sebagaimana Imam Abu Hanifah, kenapa harus segi 4? Aisaru ila raf'i, itu kan? Aisaru ila raf'i artinya apa? Aisaru ila raf'i lebih gampang kalau kita ngangkat kitabnya. Nih, kalau segi 4 kan gampang ngangkatnya. Kalau segi 3 pegang di sininya jatuh. Kalau gini kan gampang tuh. Gampang diangkatnya, terus wal wad'i dan gampang disimpannya. Coba kalau segi 3, ya kan lancip separoh, tumpul separoh. Nanti lama-lama kakimu sakit ketusuk sama kitab yang lancip. Ya kan? Coba kalau segi 4. Apa kan indah kelihatannya. Sampai urusan begitu. Bahkan lebih gampang apa? Wal moto laati, gampang digunakan untuk belajar. Coba kalau kamu bawa kitab yang segi 4, gampang kan pegangnya? Coba yang segi 3. Segi 3 taruh di sini gitu kan. Lama-lama jatuh karena kita bagian ujungnya. Kalau segi 4 gampang. Serahkan ke orang. Kalau segi 3 serahkan ke orang, bagian ujungnya jatuh. Ya. Sampai urusan begitu ulama masih memperhatikannya. Gitu ya. Maka kamu juga kalau punya kitab nggak usah bikin aneh-aneh. Kitab modern dibikin segi 5 emang bisa. Kitab segi 5. Lama-lama itu kitab dibikin ban, bisa jalan sendiri. Ya. Apalagi segi 3, lama-lama ntar kitab buat kapal-kapalan. Segi 3. Ada lagi kalimatnya. Nah, wayam bagi Allah yakuna fil kitabi syai'un minal hamra. Tidak boleh seorang pencari ilmu itu mempunyai kitab yang ditulis menggunakan tinta berwarna merah. Tuh. Allah yakuna fil kitabi syai'un minal hamra. Minal hamra. Tidak dibenarkan, artinya dianggap masih kurang
ta'zim, masih kurang menghormati ilmu kalau kamu menulis buku menggunakan tinta berwarna merah. Ada nggak? Siapa? Nggak ada ya? Iya kan? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa ulama melarang dan bukan bagian daripada menghormati ilmu kalau kamu nyatat di kitab yang tintanya warna merah? Di situ ada kalimatnya. Apa? Fa innaha sani'ul falasifah. Yang warna merah itu dibikin oleh para filosof. Kalau kaum filosof itu biasanya mereka punya arti. Apa arti warna merah? Kamu nih lagi pacaran umpama, kan contoh, awalnya kalau nulis surat pakai yang warna hitam, pakai yang warna hijau. Lama-lama lagi marah-marahan, lagi mau renggang, kamu nulis yang warna merah. Si cowok tersebut begitu menerima surat dari kamu yang warna merah tintanya, dia sudah paham. Dia marah sama gua nih. Jadi warna merah itu identik sama warna marah-marah. Kalau marah-marah kan enggak enak. Coba, kamu lagi datang bulan, kamu sensitif nggak? Sensitif, bawaannya marah-marah, nggak enak. Maka yang warna merah tersebut itu bikinannya kaum filosof. Di situ apa? Soniul falasifah. Soniul falasifah. Mana sih? Soniul falasifati, filosof yang bikin. Tetapi ingat nggak, siapa istri Rasul yang pipinya kemerah-merahan? Aisyah. Tapi bukan merah kan? Kemerah-merahan kan? Itu merahnya murni apa dilap-lapin make kuas? Sekarang kan ada cewek yang ikut-ikutan ingin merah-merahnya pipi make kuas. Make sapu kali ya. Sapu buat apa tuh? Brush on. Masak. Lama-lama buat ikatan pipa dipakai. Ya kan? Nah, istri Nabi itu memang murni pipinya kemerah-merahan, maka dipanggil sama Rasul apa? Ya, Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Yang repot kalau ada istri orang yang kulitnya hitam. Ya Sauda, wahai istriku yang pipinya kehitam-hitaman. Ya. Kali itu juga, kali. Nah, tapi dalam hal ilmu kita bukan bagian daripada mengagungkan ilmu kalau menulis coret menggunakan warna hitam. Kenapa? Karena yang warna merah buatan filosofi, kaum filsafat, filosof. La soni'us salafi, bukan dibuat oleh ulama salaf. Ulama salaf rata-rata warna hitam. Makanya saya menggunakan yang warna hitam. Ya, itu kesukaan ulama salaf tulisannya. Nah, apalagi alasannya kenapa tidak menggunakan yang warna merah? Wa min masyayikhina man kariha isti'malil marakabil ahmari. Karena dari para syekh kami memakruhkan menggunakan kendaraan yang warna merah. Berarti mobil yang warna merah tidak disukai oleh para kaum salaf. Kendaraan yang warna merah. Nah, kalau zaman dulu barangkali bukan mobil ya, tapi onta, tapi kuda gitu kan. Emang ada onta warna merah? Emang ada kuda warna merah? Nah, ada. Coklat. Sekarang mobil barangkali. Ya Ustadz Ahmad nggak punya mobil yang warna merah, hitam terus. Kalau saya warnanya biru. Ya kan ada tuh ya tulisan yang berwarna biru, apa namanya, tinta warna biru kan ada. Ya masih mirip-mirip lah gitu. Tapi kan diwakili sama baju saya warna hitam terus. Hitam kan gitu lagunya.
Dan di antara wa min ta'zimil ilmi, karena orang tersebut datang mau mengambil ilmu, bukan datang mau mengambil uang, bukan datang mau mengambil duit. Kamu kira-kira kamu nih, kalau kamu ditawarin 2 kitab kuning sama uang 300.000, kamu milih yang mana? Bener. Iya, karena saya butuh uang. Kamu butuh rupiah apa butuh berkah? Emang bisa belanja pakai berkah? Emang bisa belanja pakai berkah? Bisa nggak beli kuota pakai berkah? Beli kuota, mana uangnya? Ini berkah, bisa nggak begitu? Berarti butuh apa kamu? Butuh uang, tapi uang yang berkah, begitu. Semua orang butuh duit, tapi tidak segalanya harus menggunakan duit, gitu loh. Semua orang butuh uang, tapi tidak semua orang harus menggunakan uang. Yang namanya ustadz mah gampang mendapatkan uang. Kenapa? Karena ustadz artinya usaha tanpa dana. Masya Allah. Wa tamalluku madhmumun illa fi talabil ilmi. Orang tuh tidak boleh mencari muka, cari perhatian, ya kan? Cari perhatian, sok baik gitu, sok jadi pahlawan gitu, sok jadi apa? Pahlawan kesiangan kata orang. Karena itu sok jadi pahlawan, sok jadi penolong, tiba-tiba datang, biasanya orang itu menyebalkan karena ada maunya, dia pura-pura ceria. Dia pura-pura datang untuk membahagiakan orang, padahal mah pret, gitulah kata orang. Bagaimana yang bagus? Kalau mau caper tuh sama siapa? Kalau mau caper kepada siapa? Illa fi talabil ilmi, kecuali cari perhatian untuk mencari ilmu. Jadi kalau ada orang ahli ilmu, kamu menghampirinya karena mau mendapatkan ilmunya. Itu yang benar. Bukan mau cari perhatian karena ingin uangnya, karena ingin cintanya umpama, karena ingin sesuatu yang melekat di dalam dirinya. Barangkali dia punya motor, punya mobil, cari perhatian biar pulang kampung naiknya gratis umpama gitu kan, bisa nebeng gitu kan. Padahal mah yang paling bagus apa? Illa fi talabil ilmi, boleh cari perhatian karena ada unsur ilmu di situ. Sekarang saya mau tanya, ya, jujur nih, kalau ada cowok, jujur, yang satu cowok tersebut alim, pinter, cuman miskin, ya kan? Dia motor nggak punya, mobil nggak punya, hidupnya ngontrak, anak yatim piatu umpama. Cuman dia alim, ya kan, contoh. Cuman dia alim, cuman dia pinter, gitu kan? Datang mau ngelamar kamu. Sementara yang satu ada dia bodoh, tolol, gitu kan? Tapi dia punya mobil, dia punya rumah di Pondok Indah lagi rumahnya umpama, gitu kan? Dia pakai jas datang ke kamu, dia pakai dasi, rambutnya bagus, gitu kan? Yang satu itu orang datang ke tempat kamu naik Grab. Ustadz tadi pakai sarungnya gelinting-gelinting bagian belakangnya. Cuman dia alim, mau ngelamar kamu. Kamu kira-kira mau terima yang mana? Yang alim. Benar. Kamu akan cari perhatian ke siapa? Yang alim. Bukan yang kaya. Enggak. Cuman miskin loh. Kamu nafsu orang tuh, adik-adik semua pinginnya demikian. Tapi kalau nafsu tersebut kita didik, harus diarahkan, harus caper kepada urusan ilmu. Illa fi talabil ilmi, mendekati orang karena ilmunya, bukan karena uangnya. Uang akan habis, kalau ilmu bisa mendatangkan uang, gitu loh. Orang kalau sudah alim, orang kalau sudah pinter, wah uang gampang, harta mah, ya kan? Orang kalau sudah alim, dunia akan menghampiri dia. Cuman kalau bodoh, hanya modal tampang doang. Tampang bisa berubah, ya enggak? Tampang bisa berubah umur 60, keriput, ya kan? Tahu keriput, belipat. Tahu belipat? Ya kan? Kayak lipatan baju, iya kan?
Liput lah. Itu baru pipi, nanti gigi pada rontok. Coba. Rambut pada beruban. Jalan mulai lemah. Tangan mulai gemetar kalau menyentuh sesuatu. Udah tua. Itu baru hidup. Gimana kalau udah mati dimakan sama belatung gitu kan. Maka kalau kamu mencari ilmu, ilmu akan mengangkat derajatmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Maka carilah perhatian sama orang yang punya ilmu hanya untuk mengambil apanya? Ilmunya.